Namaku Ratna. Tahun ini usiaku menginjak 45 tahun. Jika orang melihatku sekilas, mungkin mereka akan menyebutku perempuan yang tegar, mapan, bahkan terlihat kuat menghadapi hidup. Tapi tak banyak yang tahu, di balik senyum yang selalu kujaga, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi sejak 7 tahun lalu. 7 tahun yang lalu, suamiku, Bima, meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Pagi itu masih seperti biasa. Ia sempat bercanda soal kopi yang terlalu manis. Tak ada tanda apapun. Siang harinya, telepon dari rumah sakit mengubah seluruh hidupku. Dunia yang selama ini terasa utuh, runtuh dalam satu tarikan napas. Kami tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di rumah peninggalan orang tuaku. Rumah itu cukup besar, dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depan yang selalu berbuah tiap musimnya. Dulu rumah itu terasa hangat, penuh suara tawa, langkah kaki, dan percakapan ringan sebelum tidur. Setelah Bima tiada, rumah itu terasa seperti bangunan kosong yang hanya diisi bayangan masa lalu. Aku dan Bima menikah hampir 15 tahun. Selama pernikahan itu, kami tak pernah dikaruniai anak kandung. 2 kali aku mengandung, 2 kali pula aku kehilangan. Dokter akhirnya berkata pelan, dengan nada yang sulit kulupakan, bahwa kemungkinanku untuk memiliki anak sangat kecil. Saat itu aku sempat merasa gagal sebagai perempuan, merasa tidak sempurna. Namun Bima selalu menggenggam tanganku dan berkata, "Kita tidak kekurangan apapun, Ratna. Kita hanya belum tahu bentuk kebahagiaan kita." Kalimat itu baru benar-benar kupahami 3 tahun sebelum ia meninggal. Suatu hari, kami mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Awalnya hanya untuk menyalurkan bantuan. Tapi di sana, mataku bertemu dengan sepasang mata anak laki-laki yang berbeda. Ia tidak berlari-lari seperti anak lain. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, memperhatikan sekitar dengan tenang. Namanya Ardi. Usianya saat itu 10 tahun. Wajahnya tidak menuntut, tidak memohon. Justru ada tatapan dewasa yang membuatku terdiam. Ketika aku mendekat dan bertanya namanya, ia menjawab dengan suara pelan namun jelas. Sopan, terkontrol. Entah mengapa, hatiku seperti ditarik mendekat. Proses adopsi tidak sebentar. Kami memastikan semua dilakukan secara resmi dan sah secara hukum. Bima ingin semuanya jelas, tidak setengah-setengah. Kalau dia jadi anak kita, dia harus punya hak yang sama, katanya tegas. Hari pertama Ardi menginjakkan kaki di rumah kami, suasananya canggung. Ia membawa satu tas kecil berisi pakaian dan buku-buku lamanya. Ia berdiri di ruang tamu seperti tamu yang takut menyentuh apapun. Aku mendekatinya dan berkata pelan, "Ini rumahmu juga." Ia tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia mengetuk pintu kamarku dan berkata, "Terima kasih sudah memilih Ardi." Kata, "memilih," itu membuat dadaku sesak. Sejak saat itu aku sadar, bukan hanya kami yang memilihnya. Ia pun sedang berusaha menerima kami. Tahun-tahun pertama tidak selalu mudah. Ardi bukan anak yang banyak bicara. Ia cenderung menyimpan perasaannya sendiri. Jika ada masalah di sekolah, ia lebih memilih diam. Namun ia selalu menunjukkan rasa hormat dan perhatian dengan cara-cara kecil, mengambilkan air minum, membantu membersihkan halaman, atau sekadar duduk menemaniku saat aku membaca. Bima sangat menyayanginya. Mereka sering menghabiskan waktu di bengkel kecil belakang rumah, memperbaiki motor atau sekadar berbincang. Aku sering melihat mereka tertawa bersama. Saat itu, aku merasa Tuhan memang tidak memberiku anak melalui rahimku, tapi melalui jalan yang jauh lebih indah. Lalu takdir memutuskan mengujiku lagi. Ketika Bima meninggal, Ardi baru berusia 13 tahun. Di tengah duka yang masih mentah, aku justru lebih khawatir pada kondisi hatinya. Ia kehilangan sosok ayah untuk kedua kalinya. Malam setelah pemakaman, aku menemukan Ardi duduk sendirian di teras, menatap pohon mangga yang bergoyang pelan tertiup angin. "Ardi," panggilku. Ia tidak menangis keras, tidak meronta. Tapi ketika aku duduk di sampingnya, ia bertanya pelan, "Ibu juga akan pergi ninggalin Ardi?" Pertanyaan itu seperti menusuk jantungku. Aku langsung memeluknya erat. "Tidak, ibu di sini. Kita hadapi semuanya sama-sama." Sejak saat itu, hanya kami berdua di rumah besar itu. Hari-hari setelahnya terasa sunyi. Pagi tanpa suara Bima, makan malam tanpa obrolan ringan, kamar tidur yang separuhnya kosong. Aku harus belajar menjadi kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk Ardi.
Aku mulai mengurus usaha kecil peninggalan suamiku, toko perlengkapan rumah tangga yang dulu kami kelola bersama. Ardi membantu sepulang sekolah. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan sering mengingatkanku untuk makan tepat waktu. Ibu jangan lupa obatnya, katanya suatu malam ketika aku terlalu sibuk menghitung pembukuan. Perlahan, peran kami berubah. Aku tetap ibunya. Tapi di banyak momen, ia seperti penjagaku. Waktu berjalan, Ardi tumbuh menjadi remaja yang tinggi dan semakin pendiam. Wajahnya mulai menunjukkan garis ketegasan. Namun satu hal tak pernah berubah. Caranya memandangku dengan penuh hormat dan kepedulian. Rumah itu mungkin terasa kosong bagi orang lain. Tapi bagiku, ada satu alasan untuk terus bangun setiap pagi. Satu suara yang memanggilku, "Ibu," dengan tulus. Aku tidak tahu bahwa perjalanan kami masih panjang. Aku tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang menunggu di depan. Yang ku tahu saat itu hanya satu hal. Di tengah kejandaanku yang sunyi, ada seorang anak yang memilih tetap tinggal. Dan aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkannya merasa sendirian lagi. 3 bulan setelah kepergian Bima, suasana rumah masih diselimuti duka. Karangan bunga sudah lama layu, tamu-tamu tak lagi datang, dan kesibukan perlahan kembali seperti biasa. Namun justru di saat itulah masalah mulai menampakkan wajahnya. Awalnya halus, hampir tak terasa. Suatu sore, kakak iparku, Rina, datang bersama suaminya. Mereka membawa buah tangan dan wajah penuh simpati. Aku menyambut mereka dengan sopan. Ardi yang baru pulang sekolah menyalami mereka dengan takzim sebelum masuk ke kamar. Perbincangan awal terasa wajar, tentang kabar usaha, tentang kesehatanku, tentang rencana masa depan. Hingga akhirnya topik yang sebenarnya ingin mereka bahas muncul juga. "Ratna, kamu sudah pikirkan soal pembagian harta peninggalan Bima?" Tanya Rina pelan, seolah takut terdengar tidak sensitif. Aku terdiam sejenak. "Maksudnya?" "Ya, kita kan harus jelas. Jangan sampai nanti ada salah paham." Nada bicaranya lembut, tapi matanya tegas. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Rumah ini memang atas namaku karena warisan orang tua. Tapi usaha toko, kendaraan, dan beberapa tabungan atas nama Bima. Kami hanya ingin memastikan semuanya sesuai aturan, sambung suaminya. Aku menarik napas panjang. Semua sudah diatur secara hukum, termasuk status Ardi. Mereka saling pandang. "Ratna, Ardi itu tetap bukan darah daging Bima," kata Rina akhirnya, tanpa lagi berputar-putar. Kata-kata itu seperti serpihan kaca yang masuk ke telingaku. "Dia anak kami," jawabku tegas, walau dadaku mulai terasa sesak. Rina menghela napas. "Kami tidak bilang dia bukan anakmu. Tapi secara keluarga besar, ya, tetap beda." Sejak percakapan itu, hubungan kami tak lagi sama. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan perubahan sikap dari keluarga besar almarhum. Undangan acara keluarga tak lagi datang. Grup keluarga yang dulu ramai mendadak sunyi saat aku mengirim pesan. Bisik-bisik juga mulai terdengar dari tetangga. Katanya anak angkatnya bakal dapat semua harta. Sayangnya, bukan darah sendiri. Awalnya aku mencoba tak peduli. Tapi Ardi bukan anak kecil lagi. Ia mulai peka terhadap suasana. Suatu malam, saat kami makan sederhana di meja dapur, ia bertanya pelan, "Ibu, Ardi bikin ibu jadi susah ya?" Sendok di tanganku terhenti. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Tadi di sekolah, ada yang bilang, Ardi cuma numpang hidup di rumah orang kaya. Katanya keluarga ayah nggak suka sama Ardi." Aku merasakan perih yang sulit dijelaskan. Ternyata gosip sudah sampai keluar rumah. Aku menggenggam tangannya. "Dengar ibu baik-baik. Kamu bukan numpang. Kamu anak ibu. Jangan pernah ragukan itu." Ia mengangguk. Tapi aku tahu luka itu tetap tertanam. Konflik semakin terasa ketika kondisi usaha mulai menurun. Sejak Bima tiada, pelanggan lama berkurang. Aku kewalahan mengurus stok dan pembukuan sendirian. Beberapa pemasok mulai meminta pembayaran lebih cepat. Tabungan perlahan terkuras. Di tengah tekanan itu, Rina kembali datang,
Kali ini dengan nada lebih keras. Ratna, jujur saja. Kalau usaha kamu terus turun, lebih baik sebagian aset dijual saja. Kami bisa bantu kelola. Aku tahu maksudnya. Mereka ingin mengambil alih. Aku masih mampu, jawabku singkat. Tapi sampai kapan? Jangan sampai nanti malah jatuh ke tangan orang luar. Kalimat orang luar kembali diarahkan pada Ardi. Hari itu aku benar-benar merasa sendirian. Malamnya, aku duduk di ruang tamu yang temaram. Lampu hanya satu yang menyala. Rumah besar ini terasa semakin sunyi dan dingin. Ardi keluar dari kamarnya membawa 2 gelas teh hangat. Ibu belum tidur. Aku tersenyum tipis. Belum. Ia duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Hanya menemani. Kehadirannya yang tenang justru membuat air mataku jatuh tanpa suara. Kalau memang Ardi harus pergi supaya ibu nggak dimusuhi keluarga ayah, Ardi bisa balik ke panti. Katanya pelan. Aku langsung menoleh. Jangan pernah bicara seperti itu lagi. Tapi Ardi nggak mau jadi alasan ibu disakiti. Hatiku seperti diremas. Justru kalau kamu pergi, ibu yang akan hancur. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak Bima meninggal, aku melihat matanya berkaca-kaca. Konflik tak berhenti di sana. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat resmi. Keluarga Bima mengajukan permohonan klarifikasi hak waris melalui jalur hukum. Mereka mempertanyakan keabsahan adopsi Ardi dan pembagian aset usaha. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Ini bukan lagi sekadar bisik-bisik. Ini perang terbuka. Ardi melihat wajahku yang pucat. Ada apa, Bu? Aku mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Ibu hanya harus mengurus beberapa dokumen. Namun malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran tentang sidang, biaya pengacara, dan kemungkinan kehilangan semuanya berputar-putar di kepalaku. Di satu sisi, aku ingin melawan. Di sisi lain, aku lelah. Tapi setiap kali melihat Ardi belajar di meja makan, setiap kali mendengar ia memanggilku, Ibu, dengan suara yang sama seperti pertama kali ia datang ke rumah ini, aku tahu satu hal. Aku tidak sedang memperjuangkan harta. Aku sedang memperjuangkan harga diri anakku. Dan sejak hari surat itu datang, hidup kami tak lagi sekadar tentang bertahan dari kesepian. Kini kami harus bertahan dari dunia yang mulai mempertanyakan keberadaan kami. Konflik itu baru saja dimulai. Setelah surat gugatan itu datang, hidup kami seperti berjalan di atas tanah yang retak. Tidak ada hari tanpa rasa cemas. Tidak ada malam tanpa pikiran yang berputar-putar. Sidang pertama dijadwalkan 1 bulan kemudian. Waktu yang terasa singkat untuk menyiapkan segalanya. Namun juga terasa terlalu lama untuk menahan tekanan yang terus datang. Aku mulai mengumpulkan semua dokumen adopsi Ardi. Akta pengangkatan, surat keputusan pengadilan, tanda tangan saksi, hingga foto-foto lama saat proses itu dilakukan. Untungnya, dulu Bima sangat teliti. Ia menyimpan semuanya rapi dalam satu map besar berwarna coklat. Saat kubuka kembali dokumen-dokumen itu, kenangan lama menyeruak. Foto Ardi kecil berdiri di antara aku dan Bima dengan wajah kaku namun penuh harap. Aku tak sadar air mataku menetes di atas kertas. Namun kenyataan tak sehangat kenangan. Biaya pengacara tidak murah. Tabungan kami yang sudah menipis semakin terkuras. Aku terpaksa menjual beberapa perhiasan peninggalan ibuku untuk membayar uang muka jasa hukum. Ardi mengetahui semuanya, meski aku berusaha menyembunyikannya. Suatu sore aku pulang dari toko dan mendapati Ardi belum di rumah. Biasanya ia sudah tiba sebelum maghrib. Perasaanku mulai tidak enak. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, ia akhirnya datang dengan langkah pelan. Bajunya sedikit kotor. Wajahnya terlihat lelah. Kamu dari mana? Tanyaku berusaha tenang. Les kelompok, Bu. Jawabnya singkat. Tapi tangannya tidak bisa berbohong. Ada lecet di jari-jarinya. Seperti habis mengangkat sesuatu yang berat. Beberapa hari kemudian, aku mengetahui kebenarannya dari tetangga yang melihat Ardi membantu di gudang sembako dekat pasar setiap sore. Hatiku seperti diremuk. Malam itu aku menunggunya di ruang tamu.
Ketika ia masuk, aku langsung bertanya, "Kenapa kamu kerja tanpa bilang ibu?" Ia terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Ardi cuma bantu angkat barang, Bu. Lumayan buat tambahan." "Tambahan untuk apa?" "Buat biaya sekolah, dan kalau bisa, buat bantu ibu bayar pengacara." Aku tak mampu menahan air mata. Anak 17 tahun yang seharusnya fokus pada ujian sekolah justru memikirkan beban yang seharusnya kupikul sendiri. "Ibu nggak pernah minta kamu lakukan itu," kataku dengan suara bergetar. "Ardi juga nggak pernah merasa diminta, Bu. Ardi cuma nggak mau ibu sendirian." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Sejak saat itu, aku sadar bahwa konflik ini tak hanya menyerangku sebagai janda, tapi juga melukai harga diri anakku. Tekanan semakin bertambah ketika beberapa pelanggan toko mulai menarik diri. Entah karena isu keluarga atau karena kabar bahwa usaha kami sedang bermasalah hukum. Omzet turun drastis. Suatu pagi, pemasok utama kami menolak memberikan barang sebelum pembayaran lunas. Aku pulang dengan langkah lemas. Di meja makan, hanya ada sepiring nasi dan telur dadar. Ardi menatapku penuh tanya. "Ibu kenapa?" "Ibu mungkin harus tutup toko sementara," jawabku pelan. Ia terdiam. Tidak panik, tidak marah, hanya berpikir. Beberapa hari kemudian, ia datang membawa ide. "Bu, gimana kalau kita jualan online saja? Teman Ardi bisa bantu bikin akun. Modalnya nggak sebesar toko." Aku terkejut melihat semangatnya. Di tengah semua kekacauan, ia masih mampu berpikir jernih. Kami mulai memotret sisa barang dagangan dan menjualnya secara daring. Hasilnya memang belum besar, tapi cukup untuk bertahan. Namun masalah hukum terus berjalan. Dari salinan gugatan yang kubaca, keluarga suami berusaha menyatakan bahwa adopsi Ardi tidak memenuhi syarat karena dilakukan saat Bima sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Mereka mencoba memelintir keadaan, seolah-olah keputusan itu tidak rasional. Itu membuatku marah untuk pertama kalinya. Bima mengangkat Ardi bukan karena emosi sesaat. Ia melakukannya dengan penuh kesadaran dan cinta. Tapi tuduhan itu mulai mempengaruhi Ardi. Suatu malam, aku mendengar suara Ishak pelan dari kamarnya. Aku mengetuk pintu dan masuk. Ia duduk di lantai, memegang foto lama bersama Bima. "Ardi cuma takut kalau ternyata semua ini bikin nama ayah jadi jelek," katanya lirih. Aku duduk di sampingnya. "Tidak ada yang bisa menghapus niat baik ayahmu," kataku tegas. "Yang sedang kita hadapi bukan kebenaran, tapi keserakahan." Ia menunduk. "Kalau nanti pengadilan bilang Ardi nggak berhak, Ardi siap keluar dari rumah ini." Berhenti bicara seperti itu. Suaraku meninggi tanpa sadar. Ia terdiam kaget. Aku jarang sekali membentaknya. Aku memeluknya erat. "Rumah ini bukan soal surat atau warisan. Rumah ini tentang siapa yang bertahan bersama kita. Dan kamu sudah membuktikan itu." Namun di balik kata-kata tegas itu, aku tetap dihantui rasa takut. Bagaimana jika hakim benar-benar memutuskan berbeda? Bagaimana jika aku kehilangan sebagian besar aset dan tak mampu membiayai kuliah Ardi nanti? Tekanan finansial, tekanan sosial, dan tekanan hukum bercampur menjadi satu. Hubungan kami pun sempat merenggang. Aku menjadi lebih sensitif, mudah lelah, kadang tanpa sadar melampiaskan kekesalan pada hal-hal kecil. Suatu sore, ketika Ardi lupa menutup pintu pagar, aku memarahinya berlebihan. Ia hanya menunduk dan berkata, "Maaf, Bu." Setelah itu ia masuk kamar dan tak keluar hingga malam. Saat itulah aku sadar, konflik ini mulai menggerus kedekatan kami. Aku mengetuk pintunya. "Maafkan Ibu," kataku pelan. Ia membuka pintu dan tersenyum tipis. "Ibu capek." Ardi ngerti. Justru pengertiannya itulah yang membuatku merasa semakin bersalah. Konflik kini bukan hanya soal gugatan. Bukan hanya soal harta. Konflik ini sudah menyentuh ketahanan hati kami. Kami berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar. Sidang semakin dekat. Tekanan semakin nyata. Ujian semakin berat. Dan aku tahu, badai sebenarnya belum mencapai puncaknya.
Hari sidang pertama akhirnya tiba. Pagi itu langit tampak mendung, seolah ikut memantulkan suasana hatiku. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna abu-abu muda, warna yang dulu disukai Bima karena katanya membuatku terlihat tenang. Tanganku dingin sejak subuh, meski sudah berkali-kali ku genggam untuk menenangkan diri. Ardi berdiri di depan cermin dengan kemeja putih yang kusetrika semalam. Tubuhnya kini hampir setinggi almarhum ayahnya. Wajahnya tegas, tapi matanya masih menyimpan kegelisahan seorang anak yang dipaksa dewasa terlalu cepat. "Siap, Bu?" tanyanya pelan. Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Selama kamu di samping Ibu, Ibu siap." Perjalanan ke pengadilan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lampu merah seperti menahan napasku lebih lama. Sesampainya di sana, jantungku berdegup semakin keras. Di ruang tunggu, keluarga Bima sudah duduk lengkap. Rina mengenakan pakaian rapi dengan riasan yang tak biasa. Di sampingnya seorang pengacara pria berjas hitam sedang membolak-balik berkas. Tatapan mereka tertuju pada kami saat kami masuk. Aku menggenggam tangan Ardi sedikit lebih erat. Sidang dimulai. Suasana ruang sidang terasa kaku dan formal. Hakim duduk di kursinya dengan wajah datar. Pengacara pihak keluarga mulai memaparkan gugatan mereka dengan suara yang lantang dan sistematis. Mereka mempertanyakan legalitas adopsi. Mereka menyebutkan bahwa Bima memiliki riwayat penyakit jantung sebelum adopsi dilakukan, dan menyiratkan bahwa keputusan itu dibuat dalam kondisi tidak stabil. Mereka bahkan mengatakan bahwa adopsi tersebut berpotensi merugikan ahli waris biologis. Aku menggertakkan rahang. Ahli waris biologis? Bima tidak memiliki anak kandung lain. Semua itu hanyalah cara untuk mematahkan hak Ardi. Ketika pengacaraku menyerahkan dokumen legal yang lengkap, akta pengangkatan anak, putusan pengadilan lama, tanda tangan pejabat berwenang, aku sedikit lega. Semua prosedur dulu telah dilakukan secara sah. Namun pihak sana belum selesai. Mereka memanggil saksi dari keluarga yang menyatakan bahwa Bima terlihat emosional setelah 2 kali keguguranku dan mungkin mengambil keputusan terburu-buru. Aku menahan napas. Bagaimana mungkin luka kami yang paling pribadi kini dijadikan alat menyerang? Hakim kemudian mempersilakan Ardi berbicara, karena namanya disebut berulang kali dalam gugatan. Aku menoleh padanya. Wajahnya pucat, tapi matanya mantap. Ia berdiri. Ruang sidang hening. Saya tidak tahu soal hukum. Suaranya awalnya pelan, tapi jelas. Saya juga tidak pernah minta diangkat jadi anak. Waktu itu saya cuma anak panti yang gak punya siapa-siapa. Semua orang diam, tapi ayah dan ibu datang. Mereka bilang ingin memberi saya rumah. Bukan cuma tempat tinggal, tapi keluarga. Aku merasakan tanganku gemetar. Ardi melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. Kalau sekarang saya dianggap merugikan, saya tidak pernah menginginkan harta apapun. Saya cuma ingin tetap jadi anak Ibu Ratna. Kalau memang harus melepas semua hak waris agar tidak ada lagi konflik, saya rela. Aku spontan berdiri. Tidak. Suaraku menggema tanpa bisa kutahan. Seluruh ruangan menoleh ke arahku. Saya keberatan dengan pernyataan itu, kataku pada hakim, mencoba menenangkan suara. Anak saya tidak sedang meminta belas kasihan. Ia hanya membela harga dirinya. Aku menoleh pada keluarga Bima. Selama 7 tahun saya menjadi janda. Siapa yang menemani saya setiap malam? Siapa yang membantu saya menjaga usaha ketika semua menjauh? Anak ini. Suaraku mulai bergetar. Tapi aku tak ingin berhenti. Ketika suami saya meninggal, tidak ada satupun dari kalian yang tinggal di rumah itu. Tidak ada yang melihat bagaimana dia memeluk saya saat saya tidak sanggup berdiri. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bekerja diam-diam agar saya tidak menjual rumah. Ruangan tetap sunyi. Dan sekarang kalian datang, menyebutnya orang luar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Darah bukan satu-satunya yang membuat seseorang menjadi keluarga. Kesetiaanlah yang membuatnya nyata. Ardi berdiri di sampingku, mencoba menenangkanku. Tapi aku tahu hari ini aku harus berdiri sepenuhnya. Hakim mengetuk palu kecilnya,
meminta ketenangan. Sidang diskors sementara. Di lorong pengadilan, Rina mendekat padaku. Kamu terlalu emosional, Ratna. Ini soal hukum, bukan perasaan. Aku menatapnya lurus. Justru kalian yang membawa ini ke hukum karena tidak punya perasaan. Wajahnya memerah. Ketika sidang dilanjutkan, hakim membacakan pertimbangan awal. Dokumen adopsi dinyatakan sah secara administratif. Tidak ditemukan cacat hukum dalam proses pengangkatan anak. Namun keputusan akhir masih harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan lanjutan. Artinya, pertempuran belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas. Status Ardi tidak bisa dibatalkan begitu saja. Di luar gedung pengadilan, hujan akhirnya turun deras. Aku dan Ardi berdiri di bawah atap, menunggu hujan sedikit reda. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maaf tadi Ardi ngomong soal lepas hak waris. Aku menggeleng. Kamu tidak pernah salah. Tapi mulai hari ini, kita tidak akan lagi berbicara soal menyerah. Hujan turun semakin deras, membasahi halaman depan. Untuk pertama kalinya sejak gugatan itu datang, aku merasa tidak lagi sepenuhnya takut. Hari itu adalah titik di mana semuanya memuncak. Amarah, luka lama, kesetiaan, dan harga diri. Kami tidak lagi sekadar bertahan. Kami melawan. Dan apapun hasil akhirnya nanti, satu hal telah terjadi di ruang sidang itu. Dunia menyaksikan bahwa anak yang disebut orang luar justru memiliki hati paling dalam di antara